Hai Sobat Misteri, balik lagi bersama gua Ridwan. Oke, tanpa basa-basi lagi, kali ini gua bakal membahas 5 kisah nyata mengerikan di internet. Setelah pesan-pesan berikut ini. Mungkin buat kalian para pecinta film-film horor udah nggak asing lagi atau pernah lihat dengan film The Exorcist of Emily Rose. Ya, film yang diadopsi berdasarkan kisah nyata ini mengangkat cerita dari kasus The Exorcist dari Anneliese Michel, wanita muda asal Jerman yang mati di umur 23 tahun karena kasus kesurupannya itu. Oke, cerita bermula ketika ada seorang wanita bernama Anneliese Michel, warga negaraan Jerman, yang saat itu masih berusia kisaran 16 tahunan lah. Michel ini tinggal di lingkungan keluarga Katolik yang taat ibadah. Ceritanya ini berawal ketika Michel tiba-tiba pingsan di sekolah. Orang-orang mengatakan seperti temannya, gurunya, kalau Michel ini bukan pingsan, melainkan seperti orang kesurupan. Setahun kemudian, Michel mengalami hal serupa, yaitu tiba-tiba bangun dari tidurnya kemudian kesurupan dan mengompol serta mengalami kejang-kejang. Nah, keluarganya ini beranggapan kalau si Michel ini kena penyakit gangguan syaraf. Dibawalah si Michel ini ke dokter ahli saraf, dikasih obat segala macem, namun gak berpengaruh apa-apa ke si Michel ini, dan malah nambah keadaannya semakin memburuk. Seiring berjalannya waktu, si Michel ini mulai sadar kalau dia ini bukan sakit biasa, melainkan dia mengalami kerasukan. Michel juga mengaku suka melihat wajah iblis, terus sering juga ngedengar bisikan-bisikan gitu yang nyebutin kalau si Michel ini perempuan terkutuk dan akan membusuk di neraka jahanam. Maaf. Karena keadaannya semakin buruk, keluarganya ini meminta bantuan pendeta. Namun sayangnya pendeta ini nggak bakal gerak kalau nggak dapat persetujuan dari uskup. Ya begitulah sistemnya. Hari demi hari Michel semakin aneh. Dia sering banget nih ya ngerobek bajunya gitu, terus melakukan 400 squat sehari, merangkak di bawah meja, menggonggong seperti anjing selama 2 hari, makan laba-laba terus batu bara, menggigit kepala burung yang masih hidup hingga mati, dan menjilat kotorannya sendiri. Sampai akhirnya ada seorang pendeta bernama Ernest Alt yang siap membantu si Michel ini. Sampai akhirnya pendeta Ernest ini melakukan eksorsim kepada si Michel secara rutin sampai 67 kali eksorsim. Dalam eksorsimnya itu, tubuh Michel sering berganti-ganti makhluk yang mengaku sebagai Lucifer, Cain, Judas, dan Nero. Mari dengar suara dari iblis-iblis tersebut. Du bist in eigenen Seminaren ausgebildet, eine dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Iblis-iblis ini berebut masuk ke tubuh Michel, yang membuat tubuh Michel semakin hari semakin buruk karena makanan udah nggak bisa masuk lagi nih ke dalam tubuh si Michel. Sampai akhirnya pada tanggal 1 Juli 1976, Michel meninggal dunia dikarenakan kekurangan gizi dan dehidrasi. Bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah.
Oke, kasus kedua ini mungkin buat lo pada udah gak asing lagi, yaitu kasus kematian seorang wanita kewarganegaraan Kanada yang bernama Ellie Salam. Dan kasusnya ini sempat menghebohkan seluruh dunia dikarenakan kematiannya yang begitu misterius dan aneh sih menurut gua. Dan lagi, kasusnya ini sampai sekarang belum terungkap. Oke, Ellie Salam ini lahir pada tanggal 30 April 1991 dan besar di Kanada. Lisa juga seorang mahasiswi dari Universitas British Columbia, Kanada. Singkat cerita, pada tanggal 26 Januari 2013, Lisa ini pergi gitu ke Los Angeles sendirian. Mungkin ya pengen healing gitu ya, pusing gitu. Singkatnya, Lisa ini check-in di Hotel Cecil pada tanggal 27 Januari. Dan terakhir kali dilihat oleh staf hotel itu pada tanggal 31 Januari. Udah deh, setelah itu si Elisa ini gak pernah kelihatan lagi. Staf hotel yang merasa curiga, kok si Elisa ini gak pernah kelihatan ya, gak pernah ke lobi, gak pernah kemana-mana gitu. Meminta bantuan polisi setempat. Kemudian polisi dan staf hotel ini mengeceklah CCTV hotel. Setelah dicek, ada kejanggalan dari gelagat Ellie Salam yang menurut gua sumpah creepy banget. Lu lihat deh video ini. Ya gimana, aneh kan dari gelagatnya? Ya menurut pihak kepolisian Los Angeles, Ellie Salam ini masuk dari lantai 14 dengan gelagat aneh dan seperti orang yang dikejar-kejar. Saat masuk lift pun, Elisa nekenin nih semua tombol yang ada di lift dan sesekali ngobrol sendiri dan nengok ke kiri dan ke kanan seperti memastikan keadaan sekitar. Dan di beberapa waktu Lisa ini sempat menggerakkan tangannya. Aneh sih menurut gua gerakan tangannya ini, kayak ya semacam ngajak orang gitu buat masuk ke dalam lift. Gila creepy sih, coba lu lihat deh video. Terus, gak lama dari itu Lisa keluar lift begitu aja. Nah, dari sinilah Ellie Salam dinyatakan menghilang. Kemudian, pada tanggal 19 Februari 2013, para penghuni hotel ini komplain ke staf hotel mengenai aliran air yang kecil dan berbau. Langsunglah petugas hotel ini memeriksa tangki penampungan air. Saat diperiksa itulah, petugas menemukan sebuah mayat perempuan yang setelah diidentifikasi, mayat itu adalah Ellie Salam yang dinyatakan hilang selama 19 hari. Kemudian pada tanggal 21 Juni 2013, pihak kepolisian Los Angeles mengumumkan bahwa kematian Ellie Salam ini dikarenakan tenggelam dan murni kecelakaan. Pemeriksaan lain juga menyebutkan kalau si Ellie Salam ini menderita bipolar disorder, yaitu semacam penyakit mental yang mengakibatkan perubahan mood secara drastis. Jadi, apakah lu percaya kalau si Ellie Salam ini meninggal karena kecelakaan? Coba komen di bawah. Pernah gak sih lo ke tempat hiburan terus ngeliat banyak banget manekin-manekin yang mirip manusia? Pasti ya seenggaknya kalau nggak selfie, ya lu foto lah. Gue juga pernah.
Tapi apa jadinya kalau manekin yang lu ajak foto ini adalah manekin mayat asli dari seorang penjahat? Oke, jadi ceritanya ini terjadi di Taman Hiburan New Peak, Long Beach, California pada tahun 1976. Singkatnya, ada beberapa kru film dari acara televisi yang lagi syuting gitu. Nah, ketika para kru mempersiapkan lokasi syuting, nah si kru yang satu ini mindahin salah satu manekin yang lagi ngegantung gitu. Nah, pas si kru ini lagi mindahin, gak disangka-sangka manekin yang dipindahinnya itu tangannya itu patah. Dan anehnya lagi, tulangnya ini sama persis kayak tulang manusia. Kaget dong, ternyata manekin ini bukanlah manekin boneka biasa, melainkan sebuah mayat dari seorang penjahat narapidana yang bernama Elmer McCurdy. Kembali ke tahun 1911. Jadi si Elmer ini adalah spesialis perampok rumah, kereta, bank, ya gitulah kayak film-film koboi zaman dulu. Di tahun itu, Elmer mencoba merampok kereta di Lenapa, Oklahoma, namun usahanya itu gagal. Karena si Elmer ini kesel gagal terus, ia dan beberapa rekannya memutuskan untuk merampok kereta penumpang. Dari hasil rampokannya itu hanya mendapatkan $46 dan 2 botol whisky. Gak lama dari itu aksinya ini kendus oleh kepolisian Oklahoma, ya semacam sheriff lah. Elmer larilah ke tempat persembunyiannya, sampai akhirnya tempat persembunyiannya ini digerebek oleh polisi dan terjadi baku tembak yang mengakibatkan si Elmer ini meninggal dunia. Kemudian mayatnya ini dibawa ke rumah sakit duka di Pawhuska. Tapi karena reputasinya ini gak ada yang mau nih ngakuin atau bawa pulang mayat si Elmer ini. Tapi anehnya banyak orang yang penasaran dengan mayat si Elmer ini. Dan dari situlah mayat si Elmer ini dibalsemi, kemudian dipajang di rumah duka. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, beberapa pemilik karnaval tertarik sama mayat si Elmer ini untuk dipamerkan di acara-acara sirkusnya. Gilanya lagi, mayat si Elmer ini dipamerkan di sirkus seluruh Amerika dengan julukan bandit yang tak pantang menyerah. Gila. Dari tahun ke tahun, mayat si Elmer ini selalu pindah dari sirkus A ke sirkus B. Sampai akhirnya, para kru film inilah yang menemukan bahwa mayat si Elmer ini menjadi manekin. Kemudian dengan cepat kepolisian mengamankan tubuh si Elmer dan menguburnya di pemakaman Summit View di Goodyear, Oklahoma. Bagaimana menurut kalian, mau gak foto sama mayat? Coba komen di bawah. Gimana jadinya kalau lo lagi pulang kerja, terus ketemu sosok tanpa wajah? Ya pasti takut kan, kabur lah. Nah, hal ini juga yang dilakukan oleh para pengemudi atau orang sekitaran pedesaan Washington atau Pennsylvania ketika ngelihat orang tanpa wajah jalan di pinggiran jalan. Oke, ceritanya ini mulai heboh pada tahun 1950 atau 1960-an di Pennsylvania Barat. Nah, cerita awalnya ini pada tahun 1919, ada seorang remaja usia 8 tahun bernama Raymond Robinson. Si Raymond ini hobinya itu manjat-manjat pohon gitu, ngambilin sarang burung. Nah, suatu ketika si Raymond ini manjat tiang listrik yang punya tegangan tinggi buat ngambil sarang burung itu. Gak disangka-sangka si Raymond ini tersetrum listrik bertegangan 11.000 volt. Ya, secara logika harusnya si Raymond ini udah mati di tempat dengan tegangan sebesar itu. Tapi si Raymond ini berhasil selamat, namun dengan luka bakar yang parah pada bagian muka dan tangannya, serta meninggalkan lubang di bagian daerah mata dan hidungnya. Singkat cerita, 65 tahun berlalu. Setelah kejadian itu, Raymond lebih banyak berdiam diri di rumahnya dan berfokus membuat kerajinan untuk sesuap nasi. Sesekali dia keluar berjalan kaki, namun pada malam hari, dikarenakan agar tidak menakuti orang karena wajahnya itu. Nah, dari keluarnya si Raymond pada malam hari inilah membuat beberapa pengendara
atau orang yang tidak kenal Raymond merasa takut bila bertemu di tengah jalan. Sampai-sampai ia dijuluki sebagai The Green Man atau Charlie No Face. Kemudian, cerita ini berkembang dari mulut ke mulut yang beranggapan kalau si Raymond ini hantu dan bukan manusia. Namun, bagi orang yang udah kenal si Raymond ini, sering ngajak nongkrong sambil sebat santuy dan minum gitulah. Sampai akhirnya pada tahun 1985, Raymond meninggal dunia di usianya yang ke-74 tahun. Namun legenda Charlie No Face ini masih hidup sampai sekarang dan malah menjadi cerita hantu di kalangan anak-anak. Bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Oke, yang terakhir ini terjadi pada tahun 2017 dan booming pada saat itu. Bagi kalian para pengguna Twitter pasti nggak asing lagi dengan tweet dari salah satu user bernama Adam Ellis yang mengatakan kalau dia ini dihantui oleh sosok anak kecil yang mempunyai kepala bohak atau bopeng lah istilahnya. Oke, ceritanya ini berawal ketika Adam menulis sebuah tweet yang bertuliskan, "Apartemenku saat ini dihantui oleh hantu anak kecil yang mencoba membunuhku. Dia awalnya muncul melalui mimpi, namun dia sekarang sudah menyeberangi ke dunia nyata." Pada awalnya, si Adam ini mengalami semacam sleep paralysis atau semacam ketindihan. Ya, bahasa Sundanya mah erup-erup gitulah. Nah, di dalam keadaannya ketindihan ini, si Adam ini notice kalau dia ini ngelihat kursi goyangnya ini goyang-goyang sendiri gitu. Kemudian beberapa detik dari kursinya yang bergoyang, si Adam ini melihat sesosok anak kecil yang memiliki kepala bohak atau penyok. Lantas setelah kejadian itu, Adam menggambar sosok anak kecil tersebut. Dan inilah sosok yang digambar Adam. Dari kejadian itulah teror terus berlanjut. Adam lagi-lagi di mimpi ini sama si anak kecil ini. Cuma di dalam mimpinya ini ada sosok lain yang ngasih tahu gitu kalau hantu anak kecil ini bernama David. Terus ngasih tahu juga kalau si Adam ini boleh nanya 2 pertanyaan dan gak boleh lebih dari itu, atau si David bakal mencekik si Adam sampai meninggal. Setiap harinya si Adam selalu ya kayak dimimpiin si David ini, ya lagi duduk di kursi atau si Davidnya lagi ngeliatin si Adam gitu. Karena kejadian itulah Adam mencoba pindah ke kamar lain yang lebih luas, ya biar si David ini gak ngikutin lah istilahnya. Namun sayangnya setelah Adam pindah malah banyak banget kejadian aneh, seperti barang yang jatuh sendiri, lampu yang tiba-tiba mati, dan 2 kucingnya yang tiba-tiba agresif ke depan pintu padahal gak ada siapa-siapa. Puncaknya, dirasa keadaan mulai gak beres. Si Adam ini masanglah motion capture gitu, jadi semacam kamera yang mendeteksi gerakan atau wajah gitu intinya. Nah, disinilah Adam merilis foto dari David yang lagi natapin si Adam lagi tidur. Coba lu lihat fotonya. Nah, setelah si Adam membagikan foto itu, Adam gak pernah lagi nih on Twitter sampai beberapa bulan. Bagaimana menurut kalian, apakah cerita dari David ini palsu atau enggak? Coba komen di bawah. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Gua Ridwan, cabut dulu.